Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom, puji Tuhan kalau kembali pada saat hari ini dapat kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan di dalam program acara kesayangan kita yaitu Shabbat Shalom. Dan pada saat hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Produktif, atau bisa dikatakan juga judulnya adalah Jangan Malas. Saat ini saya ambil dari nats firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yosua 18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemalasan adalah sebuah sifat atau karakter yang Tuhan tidak suka, atau bisa dikatakan sifat atau karakter yang Tuhan benci. Sehingga apabila sifat atau karakter tersebut ada di dalam diri seseorang, maka orang tersebut menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karenanya lah, apabila ada dalam diri kita sifat tersebut, maka sebaiknya kita merubah atau membuang karakter itu dalam diri kita. Kita harus membuangnya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya malas atau kemalasan itu adalah merupakan sebuah dosa. Karena sifat atau karakter itu membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas itu memiliki arti tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Atau arti lain daripada malas itu adalah tidak bernafsu untuk melakukan sesuatu. Nah, orang yang memiliki sifat ini, orang tersebut disebut dengan pemalas, saudara-saudaraku. Nah, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, ada sebuah kisah yang menceritakan betapa marahnya seseorang pilihan Tuhan yang bernama Yosua kepada orang Israel, karena orang Israel atau umat Israel yang mana kita ketahui terdiri dari beberapa suku, ada yang bermalas-malasan. Dan kisah beberapa suku yang sedang bermalas-malasan ini tercatat di dalam Yosua 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10, yang bisa kita baca dan kita tahu bagaimana cerita atau narasi ini mengenai beberapa suku, tepatnya ada 7 suku yang sedang bermalas-malasan, yang ditegur oleh seorang anak Tuhan, seorang pribadi yang diurapi Tuhan, yang marah kepada 7 suku tersebut karena mereka malas. Mari kita membacanya di dalam firman Tuhan di Yosua 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Ayat 5. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Ayat ke-7, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan
ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan dan diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Ayat yang ke-8, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Joshua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Joshua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pencinta Sobat Shalom, kisah yang kita baca tadi adalah merupakan sebuah kisah atau sebuah peristiwa tentang orang Israel atau umat Israel yang tengah berkumpul di Silo, di mana mereka berkumpul karena mereka telah menghancurkan, telah mengalahkan kota itu, saudara-saudaraku. Namun di tengah perkumpulan itu, berkumpul juga, ikut dalam perkumpulan itu juga 7 suku yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka untuk mereka diami atau untuk mereka tinggali, saudara-saudara yang terkasih. Ketujuh suku itu, di narasi ayatnya yang ketiga tadi kita baca bahwasanya ketujuh suku itu malas dan lamban. Atau mungkin mereka juga mengharapkan mendapat bagian atau milik pusaka mereka tersedia, tapi mereka tidak mempunyai semangat untuk menggapainya, atau mereka malas untuk mendudukinya, atau tidak mau mengerjakan sesuatu untuk meraih tempat tersebut, untuk menduduki tempat tersebut. Yang adalah kita ketahui kalau itu mereka bisa duduki, itu merupakan keuntungan bagi kaum mereka sendiri, bagi suku mereka sendiri. Karena kemalasan mereka lah, karena kemalasan 7 suku tersebut, Joshua marah, atau bisa dikatakan Joshua berkata kepada mereka, atau bisa dikatakan marah kepada mereka, dan berkata kepada umat Israel tersebut, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Di sini Joshua menegur, di sini Joshua berkata keras kepada suku Israel yang 7 itu, saudara-saudaraku, karena mereka tidak melakukan hal apapun yang seharusnya mereka lakukan untuk mereka bisa mengambil, untuk seharusnya mereka bisa menduduki negeri yang Tuhan telah janjikan untuk Tuhan berikan kepada mereka. Nah, melalui kisah ini juga menegur kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak malas dalam kehidupan kita. Menegur kita juga saat ini, saudara-saudaraku yang malas untuk melakukan bagian kita, agar setiap janji Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, janji itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah, percaya kepada janjinya, tidak boleh malas, saudara-saudaraku. Nah, mengapa kita tidak boleh malas? Dari pembacaan kita yang kita baca tadi di Joshua 18 ayat yang pertama sampai dengan ke-10, setidak-tidaknya ada 3 alasan mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh malas. Alasan yang pertama kepada kita, alasan yang pertama yang saya sampaikan pada saat hari ini kenapa kita tidak boleh malas adalah bahwa di setiap janji Tuhan selalu ada bagian kita yang harus kita lakukan untuk memperoleh janji tersebut. Ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Joshua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan?
sehingga tidak pergi menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Nah, yang menarik di ayat yang ketiga ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita garis bawahi frasa yang menyatakan bahwasannya menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Frasa ini menarik bagi saya. Nah, pada saat itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Israel belum menduduki tanah Kanaan sepenuhnya. Belum menduduki tanah Kanaan seluruhnya. Tapi di frasa ini, kita bisa lihat Joshua menyatakan tersebut, memberikan kepastian bahwasannya tanah Kanaan keseluruhannya akan diberikan bagi umat Israel karena Tuhan telah menjanjikannya kepada bangsa Israel untuk menduduki seluruh tanah Kanaan. Dengan kata lain, walaupun ada beberapa tempat yang belum mereka duduki, Joshua menyatakan janji Tuhan kembali bahwasanya seluruh tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka. Asalkan mereka mau mengambil, asalkan mereka mau melakukan bagian mereka, yaitu menduduki tempat tersebut, berangkat menuju ke tempat yang belum mereka tempati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan akan selalu menjadi bagian kita. Atau saya mau bilang bahwasanya janji Tuhan itu akan tergenapi, akan selalu tergenapi dalam kehidupan kita. Asalkan kita juga melakukan bagian kita. Nah, di sini saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi umat Israel kepada semua suku. Namun ketujuh suku ini yang dikatakan oleh Joshua, mengapa kamu bermalas-malasan tidak melakukan bagiannya? Apa bagian yang tidak mereka lakukan? Yaitu menduduki tempat yang menjadi milik pusaka mereka. Mereka hanya bermalas-malasan di Silo, saudara-saudari yang terkasih. Mereka hanya bermalas-malasan di Silo saja. Padahal bagian pusaka mereka bukanlah di situ. Ketujuh suku yang belum mendapatkan tempat, bagiannya bukan di situ. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita memiliki cita-cita atau memiliki goal, tujuan yang akan kita capai, yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Cita-cita atau tujuan kehidupan kita tentunya akan kita capai apabila kita mau bekerja keras, tekun, dan bersemangat untuk meraih cita-cita dan tujuan tersebut. Namun kita tahu bahwasanya tujuan atau cita-cita kita yang akan kita capai tersebut adalah tentu bukan hanya bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita impikan, melainkan juga harus dibarengi dengan berdoa dan berserah. Harus dibarengi dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Namun terkadang seringkali yang menjadi kendala, yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita dalam menanti jawaban Tuhan untuk mencapai cita-cita tersebut, saudara-saudara yang terkasih. Dalam menanti jawaban Tuhan, dalam menanti cita-cita atau tujuan yang akan kita capai, diperlukan kesabaran kita. Dan diperlukan kesabaran itu harus diikuti dengan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian atau tugas kita. Dan sisanya biarlah Tuhan yang berperkara. Dengan kata lain saya mau mengatakan di sini, lakukan juga bagian kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan bagiannya, saudara-saudari yang terkasih. Kita jangan hanya diam saja pada saat kita menunggu cita-cita atau tujuan kita untuk kita raih itu. Tapi kita juga
melakukan bagian kita. Nah, saya ambil contoh untuk hal yang pertama ini, alasan mengapa kita tidak boleh malas adalah seperti misalnya kita memiliki seorang sahabat. Dalam kehidupan kita, saya percaya masing-masing kita tentunya memiliki sahabat atau teman dalam kehidupannya, dan mungkin pernah juga mengalami apabila sahabat kita itu atau teman kita itu pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, dan pada saat dia akan pergi ke tempat tersebut, sebelum dia pergi, dia berjanji sama kita, nanti kalau saya pergi ke tempat tersebut, pulangnya kira-kira dia tanya kepada kita, mau oleh-oleh apa gitu. Nah, tentunya kita sebagai teman atau sahabat tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan, ya udah, ntar kalau kamu kembali atau kamu datang dari tempatmu jalan-jalan atau pergi ke luar negeri atau keluar kota, jangan lupa ya, saya pengen banget kamu bawain ini. Kebetulan mungkin ada kerinduan kita untuk memiliki cenderamata yang berbentuk sesuatu dari kota atau negara tersebut. Nah, tentunya sahabat kita itu dengan segala dayanya pasti akan memberikan atau mengusahakan agar cita-cita, keinginan itu, cenderamata yang kita inginkan tersebut dapat dia berikan kepada kita pada saat dia kembali. Dan apabila cenderamata itu didapat dan dia kembali ke kota kita, misalnya dalam hal ini kita katakan dia kembali lagi ke Serpong, pasti dia menelpon kita dan bilang, bro, souvenirnya udah gue bawain nih, cendeраmatanya udah gue bawain. Tapi, sorry nih, gue harus pergi lagi. Jadi kalau lo mau dapat souvenir lo, mau ambil souvenir lo harus ke rumah gue. Lo harus datang ke sini ya, soalnya gue harus pergi lagi nih. Ya terserah kapan, tapi lo harus ambil, karena gue harus pergi lagi, jadi gue nggak bisa anterin, gue nggak bisa kasih. Nah, saya percaya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memang sangat ingin cenderamata tersebut, pasti kita datang untuk mengambil cenderamata itu, untuk mendapatkan apa yang kita benar-benar inginkan. Apa yang teman kita sudah janjikan untuk diberikan kepada kita, pasti kita ambil ke rumahnya untuk mendapatkan itu. Sesuai dengan janjinya, saudara-saudaraku. Nah, dengan kata lain, kalau kita tidak datang ke rumahnya, kita tidak akan mendapatkan cenderamata itu. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Dengan kata lain, harus ada bagian kita yang kita lakukan setelah teman kita itu melakukan bagiannya, yaitu membawa oleh-oleh yang kita minta untuk dia bawa. Kita harus datang ke rumahnya untuk mengambil oleh-oleh itu. Kita harus pergi ke rumahnya, harus melakukan bagian kita, yaitu datang dan pergi ke rumahnya, karena dia terlebih dahulu telah melakukan bagiannya, yaitu membawa souvenir tersebut dari tempat atau negara yang dia kunjungi. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan telah menjanjikan kepada umat Israel akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka, yang kemudian dibagi-bagikan kepada masing-masing suku. Tetapi jika mereka malas, jika ketujuh suku itu malas, seperti yang kita baca tadi di ayat yang ketiga, menginformasikan bahwasanya ketujuh suku itu belum menduduki tempat yang menjadi bagian mereka. Tetapi mereka malas-malas, mereka tidak akan mendapatkannya. Tetapi jika mereka malas atau tidak mengerjakan bagian mereka, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, di poin yang pertama ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita semua
janji Tuhan bagi kita itu iya dan amin. Pasti. Maka untuk membuat janji Tuhan itu tergenapi, Tuhan telah terlebih dahulu berjanji, maka agar janji itu tergenapi dalam kehidupan kita, lakukan juga yang menjadi bagian kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, alasan kedua yang ingin saya sampaikan pada saat hari ini, mengapa kita tidak boleh malas, mengapa kita harus produktif, adalah karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan atau pribadi yang rajin. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Alasan mengapa kita tidak boleh malas, alasan mengapa kita harus produktif adalah Tuhan yang kita punya adalah pribadi yang rajin. Nah, dari ayat ini saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat, kita bisa tahu Tuhan sendiri menyatakan, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwasanya makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Arti lain dari kata makananku di sini, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah kehendakku. Adalah bisa juga diartikan makananku itu adalah hatiku. Nah, apabila kita memakai arti lain daripada makanan di sini yang seperti saya sampaikan tadi, yang itu bisa berarti kehendakku, bisa berarti juga hatiku. Dengan lain kata, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mau bilang bahwasanya melakukan kehendak Bapa adalah kehendaknya. Melakukan kehendak Bapa adalah kesukaannya. Melakukan kehendak Bapa itulah hatinya. Dan Dia lakukan itu sampai pekerjaan Bapanya itu selesai. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kita semua tentu pasti pernah mendengar pepatah yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, artinya dari pepatah ini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, artinya adalah sifat atau karakter seorang anak itu tidak jauh dari sifat atau karakter orang tuanya. Atau bisa dibilang, sifat karakter orang tua itu pasti menurun kepada anak-anaknya. Saya yakin kita semua yang mencintai program kita, yang menyaksikan saya pada saat ini, sepakat kalau saya bilang kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua ini adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Sehingga pada saat kita menyatakan kita adalah anak-anaknya, maka dengan kata lain, itu juga menyatakan komitmen kita, pengakuan kita, bahwasannya Bapa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita adalah Allah Khalik langit bumi beserta dengan isinya. Dengan demikian, sifat Bapa haruslah ada dalam hidup kita. Sifat kita haruslah seperti Bapa. Karakter kita haruslah seperti Bapa kita. Nah, dari ayat tadi, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwasanya sifat atau karakter Bapa kita adalah rajin. Di Yohanes 4 pasal 34. Maka dengan demikian, kita sebagai anaknya harus memiliki sifat rajin tersebut dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan kita adalah pribadi yang rajin dan hidup sedemikian rupa untuk memenuhi kehendak Bapanya. Dia tahu akan tujuan dan fokus kepada kehendak Bapa. Kerajinan sangat penting
bagi anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih. Kita harus meniru Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Bapa kita. Dan firman Tuhan berkata, agar kita mengikuti langkah-langkahnya dan bertindak seperti Dia. Itu alasan yang kedua, Bapak Ibu. Mengapa kita harus produktif? Mengapa kita tidak boleh malas? Karena Bapa kita adalah Bapa yang rajin. Kemudian alasan yang ketiga apa? Mengapa kita harus produktif? Mengapa kita tidak boleh malas? Alasan yang ketiga adalah karena ada upah buat pribadi yang rajin. Karena ada bagian, ada sesuatu yang didapatkan bagi pribadi yang rajin, buat pribadi yang rajin. Ini kita bisa lihat dalam firman Tuhan di Amsal pasal 12, ayatnya yang ke-24, saudara-saudaraku. Amsal 12, ayatnya yang ke-24, saya bacakan bagi kita sekalian. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Sekali lagi saya ulangi, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajinan itu diperlukan untuk dilakukan dalam semua bidang atau subjek. Dan apabila kita rajin, dari ayat yang kita baca tadi di Amsal, di kitab Amsal, akan ada upah bagi pribadi yang rajin tersebut. Apa upahnya, saudara-saudari yang terkasih? Di sini bisa dibilang, bisa kita lihat bahwasanya upah tangan yang rajin, upah orang rajin itu adalah kekuasaan. Dengan kata lain, orang yang rajin itu memiliki otoritas dan memegang kendali. Tetapi orang yang malas itu mengakibatkan kerja paksa. Atau terjemahan lain bisa dibilang orang yang malas itu di bawah perintah. Atau terjemahan lain juga bisa dibilang bahwasannya orang yang malas itu bisa sebagai hamba. Kemalasan membuat dia menjadi seorang hamba. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika usaha kita banyak, kita rajin. Apa yang kita lakukan banyak, kita rajin dalam melakukan segala sesuatu. Maka melalui firman Tuhan ini bisa dibilang bahwasannya ada janji atau ada upah yang akan mengikuti setiap orang yang rajin. Nah, saya ambil contohnya bahwasanya ada upah bagi setiap pribadi yang rajin. Saya ambil contoh pada saat dulu saya masih bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, di tempat perusahaan saya bekerja itu setiap setahun sekali akan diadakan penilaian bagi setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Namun kadang-kadang tergantung perusahaannya, ada yang setahun 2 kali, namun ada juga yang setahun sekali. Nah, apabila kita dalam perusahaan tersebut adalah seorang karyawan yang memiliki jabatan, yang memiliki anak buah, pada saat momen di mana dilakukan penilaian terhadap karyawan kita atau bawahan kita, saya percaya Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, tentunya tidak akan memberikan penilaian yang sama untuk setiap bawahan kita. Pasti kita akan memberikan penilaian yang berbeda. Berbeda-beda bagi setiap masing-masing karyawan kita. Tidak mungkin sama kita memberikan nilai. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin memberikan
nilai yang sama antara orang yang rajin dengan orang yang malas. Pasti kita akan memberikan nilai atau memberikan kenaikan gaji atau kenaikan posisi atau mungkin kenaikan level bagi orang yang rajin lebih tinggi daripada orang yang malas. Nggak mungkin kita memberikan nilai 8 pada orang yang rajin dan kita memberikan nilai 8 juga pada pribadi yang malas. Itu saya rasa tidak akan mungkin terjadi. Pasti ada penilaian yang berbeda antara pribadi yang rajin dengan pribadi yang malas. Nah, demikian juga bagi Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan pasti memberikan nilai yang berbeda jikalau engkau itu adalah merupakan pribadi yang rajin. Tuhan akan memberikan nilai yang lebih apabila engkau merupakan pribadi yang rajin. Namun, jikalau engkau pribadi yang malas, maka jangan kaget jikalau engkau di firman Tuhan ini tadi di dalam Amsal itu tadi yang saya sampaikan di Amsal 12 ayat 24. Kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kemalasan menjadikan engkau menjadi seorang hamba. Di bawah kekuasaan, tidak memiliki otoritas. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan bagi kita itu ya dan amin. Bapa menjanjikan ada upah bagi setiap pribadi lepas pribadi yang rajin. Tuhan berjanji memberikan upah bagi setiap anak-anaknya yang rajin, anak-anaknya yang produktif. Yang bukan hanya memegang janjinya saja, tapi juga melakukan bagiannya untuk mendapatkan janji tersebut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat hari ini, yang saya bagikan bagi kita semua saat ini. Dan pada akhir sharing firman Tuhan, saya mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan agar menjadi pribadi yang produktif, agar menjadi pribadi yang tidak malas melakukan sesuatu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 poin yang akan kita dapatkan. Ada 3 poin mengapa kita tidak boleh malas, mengapa kita harus produktif, saudara-saudaraku. Yang pertama, karena di setiap janji selalu ada bagian yang harus kita kerjakan. Mengapa kita tidak boleh malas, mengapa kita harus menjadi pribadi yang produktif. Yang kedua adalah pribadi Allah kita adalah pribadi yang produktif. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh malas, adalah karena ada upah bagi setiap pribadi yang rajin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada saat hari ini. Saya percaya firman yang saya sampaikan itu memberkati kita, bukan hanya memberkati Bapak Ibu sekalian, tapi juga memberkati kita. Dan biarlah kita bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan yang baik, tapi juga kita cakap sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati